Pernahkah kau membenci sesuatu dengan sangat hingga kau rela mengorbankan segalanya untuk menghancurkannya? Tapi justru dari kebencian itu Allah membalikkan hati dan menjadikannya cahaya bagi dunia. Inilah kisah luar biasa tentang seorang laki-laki yang tadinya hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi takdir membawanya menjadi pelindung Islam yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh penjuru dunia. Namanya mengguncang langit Mekah dan sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang tak pernah takut kecuali kepada Allah. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir kisahnya kamu akan menemukan pelajaran hidup yang mungkin selama ini kau cari. Dan siapa tahu hatimu akan tersentuh seperti saat hati Umar luluh membaca ayat pertama dari surat Thaha. Di tengah padang pasir yang membentang luas dan kota Mekah yang dibangun atas kebanggaan suku serta tradisi nenek moyang, lahirlah seorang anak lelaki dari suku Quraisy, Bani Adi. Ia tumbuh menjadi sosok yang sangat disegani dan ditakuti. Namanya menggema bukan hanya karena keberanian dan ketegasannya, tapi juga karena keadilannya yang luar biasa. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah hidup Umar adalah perjalanan dari kebencian menuju cinta, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari seseorang yang menghunus pedang untuk membunuh Nabi menjadi tameng pelindung Islam. Ini bukan sekedar kisah sejarah, melainkan pelajaran hidup yang melampaui zaman. Umar lahir dari keluarga bangsawan Quraisy keturunan Bani Adi. Ayahnya Khattab bin Nufail adalah sosok yang sangat keras dan tegas dalam mendidik anak-anaknya. Umar dibesarkan dengan kedisiplinan yang tinggi dan dalam suasana Mekah yang penuh tantangan. Sejak usia muda, Umar sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia termasuk sedikit orang Quraisy yang bisa membaca dan menulis. Ia belajar ilmu sejarah, sastra, dan silsilah kabilah, menjadikannya seorang pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga berwawasan luas. Ia dikenal ahli gulat, berkuda, dan berpidato. Sosoknya tinggi, besar, dan gagah. Jika berjalan, orang-orang mengatakan seolah ia sedang menunggangi unta karena langkahnya yang lebar dan mantap. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah melalui dakwah Rasulullah SAW, Umar berada di barisan paling depan dalam menentangnya. Bukan karena kebodohan, tetapi karena kuatnya ikatan kepada adat Quraisy yang menurutnya terancam oleh ajaran Islam. Ia melihat Islam sebagai agama yang mengacaukan struktur sosial. Budak-budak disejajarkan dengan bangsawan, wanita diberi hak, dan berhala-berhala nenek moyang ditinggalkan. Kemaharan Umar memuncak ketika merasa Islam memecah belah sukunya. Ia tidak hanya mencerca, tapi juga menyiksa para pengikut Nabi. Hingga suatu hari, dengan pedang terhunus, ia berniat mengakhiri hidup Muhammad. Namun takdir Allah berkata lain. Pada suatu hari dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Umar bilang, "Mau membunuh itu, si murtad itu." Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim. Umar, tidak salah engkau, tidak salah lagi. Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri, Fatimah, dia sudah termasuk salah satu seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah tambah menjadi kelam. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad. Tidak jadi menuju Darul Arqam, ia berangkat menuju ke rumah adiknya, Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Aros. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Aros sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf
lembaran tulisan Al-Quran itu menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." "Apa suhuf itu?" "Lembaran Al-Quran." Maka dibacalah lembaran tersebut. "Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kau menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini." Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. "Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Saya tidak akan memberitahu kamu." "Di mana?" kata Umar lagi. "Saya tidak akan memberitahu," kata Fatimah. "Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau membunuh Muhammad." "Sama sekali saya tidak akan membunuh dia, Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia." "Darul Arqam," kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat di Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk Sayyidina Hamzah yang juga terkenal dengan jawara juga. Diketuklah pintu. Siapa di luar? "Umar." Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. "Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya." Sayyidina Hamzah tampil, "Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan." Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan tersendat, Umar berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran. Hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, Fatimah. Keislaman Umar menjadi titik balik dakwah Islam. Sebelum itu, muslimin sholat dan berdakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, ia berkata lantang, "Kenapa kita harus bersembunyi jika kita di atas kebenaran?" Ia memimpin sholat di depan Ka'bah, menantang siapapun yang mencoba menghalangi. Ketika hijrah ke Madinah, ia melakukannya secara terbuka dan menantang siapapun yang ingin menghalangi untuk menghadapinya. Dengan kehadiran Umar, Islam tidak lagi menjadi agama kaum tertindas, tapi berdiri gagah menghadapi tekanan Quraisy. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, umat Islam kembali menatap ke langit dengan penuh harap. Siapakah yang mampu menggenggam amanah besar ini? Siapakah yang cukup kuat untuk memikul warisan Rasulullah dan cukup lembut untuk tetap bersama rakyat kecil? Jawabannya datang dari mana yang telah mengguncang Mekah dan Madinah, Umar bin Khattab. Tanpa perdebatan, tanpa pertentangan, umat Islam secara bulat memilihnya menjadi khalifah kedua. Di bawah kepemimpinan Umar, dunia Islam mengalami perubahan luar biasa. Bendera Islam berkibar di Persia yang megah, di Syam yang subur, di Mesir yang berperadaban tinggi, bahkan di wilayah Romawi Timur yang selama ini dianggap mustahil disentuh oleh kaum muslimin.
Tapi meski menguasai wilayah seluruh kekaisaran, Umar tidak pernah berubah. Ia tetaplah Umar yang dahulu, sederhana, kuat dan takut kepada Allah. Ia tidur di atas tanah keras, berselimutkan kain kasar. Ia makan roti yang keras dan kering, tanpa lauk mewah. Ia menolak segala bentuk penghormatan yang memisahkannya dari rakyat. Cukuplah bagiku makan seperti rakyat biasa, katanya suatu hari sambil membagi roti kepada anak-anak yatim. Tapi di balik kesederhanaannya, Umar adalah pemimpin yang sangat visioner. Ia mulai menata negara Islam seperti belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia menetapkan kalender Hijriah bukan sekedar hitungan waktu, tetapi sebagai identitas umat. Ia membentuk Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang menyalurkan hak rakyat secara adil. Ia menyusun pasukan tetap lengkap dengan sistem gaji agar para prajurit berjuang bukan demi rampasan, tapi demi amanah. Ia mengangkat hakim-hakim yang adil dan mencatat seluruh penduduk untuk memastikan tidak satu pun terabaikan. Kepemimpinan Umar adalah perpaduan antara ketegasan dan kasih sayang, antara kecerdasan dan keikhlasan. Di bawah bayang-bayangnya, umat Islam tumbuh, bukan hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi umat yang adil, teratur dan penuh harapan. Umar menetapkan banyak reformasi sosial. Ia memperhatikan kaum miskin, anak yatim dan janda. Bahkan ia menetapkan tunjangan bagi setiap bayi yang lahir di negara Islam. Ia mengontrol para gubernur dengan ketat. Mereka harus hidup sederhana dan tidak boleh menunjukkan kemewahan. Umar sendiri sering melakukan inspeksi diam-diam ke wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Jika mendapati ketidakadilan, ia segera bertindak. Ia pernah memberhentikan gubernur hanya karena membangun rumah terlalu besar. Ketegasan Umar melegenda, tapi kelembutannya lebih menyentuh hati. Suatu malam, ia berkeliling kota dan melihat seorang ibu menenangkan anak-anaknya dengan memasak batu. Umar menangis. Ia memanggul sendiri gandum dari Baitul Mal dan memasaknya untuk keluarga itu. Ia juga dikenal sangat takut kepada Allah. Ia pernah berkata, "Jika semua orang masuk surga kecuali satu orang, aku takut aku adalah orang itu." Di puncak kejayaannya, Umar ditikam oleh seorang budak Majusi, Abu Lu'lu'ah, saat memimpin sholat subuh. Luka itu membuatnya syahid di detik-detik terakhir hidupnya. Umar masih memikirkan umat. Ia menunjuk Dewan Musyawarah untuk memilih khalifah penggantinya. Ia dimakamkan di samping sahabatnya tercinta, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Waktu terus berjalan, generasi berganti, dan dunia berubah. Tapi warisan Umar bin Khattab radhiyallahu an tetap hidup, melebihi sekedar catatan sejarah. Ia tidak meninggalkan istana megah, tidak pula peninggalan harta yang berlimpah. Yang ia tinggalkan adalah keteladanan, bekal bagi umat hingga akhir zaman. Ia ajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan dan kekuasaan, tapi tentang keadilan yang ditegakkan meski harus menyakiti diri sendiri. Bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang paling bertanggung jawab bahkan atas rakyat yang tidak pernah ia temui. Dari ketegasannya, kita belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti keras, tapi justru menjaga, melindungi yang lemah, dan menahan diri dari kezaliman. Dari kelembutannya, kita tahu bahwa air mata seorang pemimpin bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa dalam cintanya pada umat. Dan dari keikhlasannya, kita mengerti bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kemuliaan. Umar hidup seperti rakyat biasa, tapi dikenang seperti raja yang paling agung. Inilah Umar bin Khattab, lelaki yang jika berjalan di satu jalan, setan memilih jalan lain. Dan kini tugas kita bukan sekedar mengaguminya, tapi menjadikan warisannya cahaya dalam hidup kita sebagai pemimpin, sahabat, ayah, dan hamba Allah. Jika kisah ini menginspirasi dan menguatkan imanmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Mari terus hidupkan semangat para sahabat di tengah kehidupan modern kita. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.